Selamat sore, salam olahraga. Selamat berjumpa lagi tentunya di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2023. Buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya tentunya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi untuk setiap harinya tentunya dari channel ini ya. Oke, jika teman-teman mencari pembahasan prediksi yang lebih lengkap, silakan juga bergabung di grup WhatsApp kami melalui link WhatsApp-nya di kolom komentar. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk ke pembahasan atau prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu prediksi kita kemarin. Oke, untuk di handicap kita hanya gagal di satu laga saja, yaitu di KPR. Sementara untuk di FC Porto kita draw ya. Sementara untuk over undernya kita JP semua ya. Selamat ya teman-teman jika ada yang JP untuk prediksi kemarin ya, dan semoga prediksi malam ini juga bisa memberikan hasil yang berbeda tentunya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan prediksi atau memberikan referensi 4 laga atau 4 pertandingan ya. Oke, dan kali ini saya ambil dari Liga Champion Eropa, di mana Napoli akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Real Madrid akan menjamu Liverpool. Sementara 2 laga saya ambil dari Liga Premier Inggris, di mana Brighton akan menjamu Crystal Palace dan Southampton akan menjamu Brentford. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Champion Eropa. Napoli akan berhadapan dengan Eintracht Frankfurt di pertemuan leg kedua ya. Oke, di sini untuk sedikit saya lihat dari peluang kemenangan memang terlihat cukup besar ke Napoli ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti. Oke, dari Napoli ada juga 1 pemain bakal absen ya. Sementara dari Eintracht Frankfurt 4 pemain yang akan absen. Oke, di 5 laga terakhir dari Napoli di sini meraih 4 kali kemenangan, bilang tampil dengan sangat bagus ya, meraih 4 kali kemenangan, sementara hanya saat mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Lazio. Oke, dan untuk Eintracht Frankfurt sendiri, mana tampil bilang tidak terlalu bagus ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan dimana di 2 terakhir 2 laganya berakhir seri ya. Oke, untuk head to head antara Napoli dengan Eintracht Frankfurt, di mana Eintracht Frankfurt 2 kali win ya, 2 kali menang, sementara Napoli 1 kali menang ya. Oke, itulah sedikit untuk analisa kedua tim antara Napoli dengan Eintracht Frankfurt ya teman-teman. Kalau kita untuk lihat untuk performa kedua tim, memang Napoli tampil dengan sangat bagus. Untuk 5 laga terakhir hanya mengalami 1 kali kekalahan, sementara Eintracht Frankfurt sendiri hanya meraih 1 kali kemenangan saja. Oke, dan untuk pertemuan sebelumnya tuan rumah unggul dengan skor 2-0 ya. Sepertinya agak susah untuk tim tamu di sini Eintracht Frankfurt untuk meraih kemenangan di kandang Napoli. Oke, jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari buat teman-teman, saya akan mengambil tuan rumah yaitu Napoli, cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya. Dan untuk over undernya saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita satu hati. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk ke laga atau prediksi selanjutnya masih dari Liga Champion Eropa, di mana Real Madrid akan menjamu Liverpool. Oke, di sini dari peluang kemenangan ya, tipis memang sama-sama kuat di sini ya teman-teman. Sementara untuk pertemuan leg pertama Liverpool mengalami kekalahan atas Real Madrid dengan skor 5-2 ini. Oke, untuk peluang di sini jelas tipis ya terhadap Real Madrid ya sebagai tuan rumah. Oke, dari Real Madrid ada 1 pemain yang akan absen, sementara dari Liverpool juga terlihat banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 5 pemain dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga terakhir dari Real Madrid, di mana Real Madrid tampil terbilang cukup bagus ya, dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, untuk Liverpool sendiri tampil terbilang cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, apalagi saat bertemu dengan Manchester United dengan meraih kemenangan besar ya dengan skor 7-0. Sementara di laga terakhirnya mengalami kekalahan ya atas Bournemouth dengan skor 1-0 ya. Oke, dan untuk head to head antara Real Madrid dengan Liverpool, di mana Real Madrid 4 kali menang, sementara Liverpool belum pernah menang ya di 5 kali pertemuan, sementara di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk itulah untuk referensi sedikit untuk kedua tim ya teman-teman antara Real Madrid dengan Liverpool. Kalau saya melihat di sini untuk pertandingan malam nanti atau dini hari antara kedua tim ini, jelas Real Madrid sepertinya akan bertahan di sini ya untuk tamunya Liverpool. Oke, jadi untuk referensi atau analisa saya untuk malam ini atau dini hari, saya memang lebih yakin ke tuan rumah ya teman-teman, yaitu Real Madrid. Cukup di handicap min 1/4 bola saja, yaitu saya akan ambil Real Madrid ya di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya lebih yakin akan bermain under ya, cukup bermain under di 3,5 atau di 3,5 bola. Oke teman-teman, silahkan diambil ya.
Oke, lanjut lagi untuk ke prediksi selanjutnya dari Liga Premier Inggris, di mana Brighton akan menjamu Crystal Palace ya. Oke, di sini dari peluang kemenangan cukup besar memang ke Brighton ya, 1/8 di sini. Oke, dari Brighton ada 2 pemain yang akan absen, sementara ada 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Crystal Palace sendiri ada 1 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, di 5 laga terakhir dari Brighton tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Crystal Palace sendiri tampil terbilang cukup buruk ya, hanya 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Oke, untuk head-to-head antara Crystal Palace dengan Brighton, di mana Crystal Palace 1 kali menang, sementara Brighton belum pernah menang saat bertemu dengan Crystal Palace dan di 4 kali pertemuan mereka berakhir seri. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, mana Brighton ya, saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 39 poin, sementara Crystal Palace ada di posisi ke-12 dengan 27 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim ya, antara Brighton dengan Crystal Palace. Kalau untuk performa, memang Brighton tampil cukup bagus juga ya, dengan meraih 2 kali kemenangan, sementara Crystal Palace di 5 laga terakhir belum pernah menang ya, hanya 3 kali seri. Oke, dan untuk posisi peringkat juga terlihat cukup jauh ya antara Brighton dengan Crystal Palace. Jadi untuk analisa atau referensi saya malam ini atau dini hari atau buat teman-teman di sini, saya akan mengambil tuan rumah yaitu Brighton, cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan ya diambil. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk prediksi kita yang terakhir masih dari Liga Premier Inggris, di mana Southampton akan menjamu Brentford di sini. Oke, dan untuk peluang kemenangan di sini memang terlihat tipis ke tim tamu yaitu Brentford ya. Sementara dari Southampton sendiri terlihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain masih dipertanyakan. Sebenarnya untuk Brentford sendiri 2 pemainnya juga akan absen ya. Oke, untuk 5 laga terakhir dari Southampton, di mana Southampton tampil terbilang cukup bagus juga ya, untuk walaupun berada di zona merah saat ini dan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, sementara untuk Brentford sendiri di mana tampil juga cukup bagus yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan di laga terakhirnya mengalami kekalahan atas Everton dengan skor 1-0. Kalau untuk head-to-head antara Brentford dengan Southampton, di mana Brentford 3 kali menang, sementara Southampton 1 kali menang, dan di 1 pertandingan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana untuk Brentford saat ini menduduki peringkat 9 dengan 38 poin ya, sementara Southampton ada di peringkat juru kunci ya dengan 22 poin yaitu. Oke, dan itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Southampton dengan Brentford ya teman-teman. Oke, kalau untuk performa memang terlihat hampir sama ya, kedua tim ini sama-sama meraih 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir, dan untuk head to head memang tim tamu di sini lihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya ya. Kalau untuk malam ini atau dini hari ya, menurut pertimbangan saya antara kedua tim ini, antara Southampton dengan Brentford, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Brentford cukup di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan. Sementara untuk over under saya lebih yakin akan bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari ya, saya akan review kembali untuk bet malam ini ya. Oke, untuk yang pertama itu Napoli berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Saya mengambil Napoli ya di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, untuk Real Madrid berhadapan dengan Liverpool, saya mengambil Real Madrid di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya memilih bermain under di 3,5 atau di 3,5 bola. Sedangkan untuk Brighton berhadapan dengan Crystal Palace, saya mengambil Brighton di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2 bola. Oke, untuk laga yang terakhir di mana Southampton akan berhadapan dengan Brentford, saya mengambil Brentford di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2 bola juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi ya, dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga ya.